Samudra Atlantik membentang luas di bawah langit senja yang memerah, tampak tenang dan tak bergeming. Namun, di bawah permukaan yang berkilauan itu, sebuah bisikan kuno perlahan mulai menggeliat. Bisikan tentang sebuah peradaban yang hilang, sebuah kota yang tenggelam di kedalaman yang tak terjangkau Atlantis. Dr. Aris Prabaswara, seorang oceanografer dan arkeolog maritim yang terkemuka, menatap layar sonar dengan kerutan di dahinya. Kapal risetnya, Nautilus II, telah menghabiskan berbulan-bulan memetakan anomali dasar laut yang aneh di sebuah area terpencil di segitiga Bermuda. Bukan anomali geologis biasa, melainkan pola yang terlalu simetris, terlalu teratur untuk menjadi bentukan alam. Apa yang kau temukan, Aris? Suara Profesor Lena Petrova, ahli kriptografi dan bahasa kuno, memecah keheningan. Lena, dengan rambut perak yang diikat rapi dan mata tajam di balik kacamata, selalu menjadi rekan yang tak tergantikan bagi Aris. Mereka berdua telah menghabiskan 2 dekade bersama-sama, mengejar bayangan peradaban kuno yang hilang. Aris menunjuk ke layar. Lihat pola ini. Lena, ini bukan gunung laut. Ini struktur. Struktur buatan. Lena mendekat, memicingkan mata pada garis-garis samar yang muncul. Piramida dinding terlalu besar untuk kecelakaan kapal. Tepat, sahut Aris, dan getaran sonarnya. Ada resonansi aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh batuan dasar. Seperti ada sesuatu yang masih aktif di sana. Mereka tahu ini bukan sekadar penemuan arkeologi biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pemahaman manusia tentang sejarah peradaban. Bisikan dari kedalaman itu semakin kuat, memanggil mereka untuk mengungkap rahasia yang telah terkubur ribuan tahun. Berita tentang penemuan Aris dan Lena menyebar seperti api, memicu kegembiraan dan skeptisisme. Banyak yang menyebutnya ilusi optik atau formasi geologis aneh. Namun, data yang dikumpulkan Nautilus II terlalu meyakinkan. Akhirnya, ekspedisi penyelaman dalam skala besar disetujui, didanai oleh konsorsium universitas dan organisasi penelitian swasta. Di antara tim penyelam, ada seorang penyelam muda yang brilian bernama Kenji Tanaka, seorang ahli robotika bawah air dengan ketenangan seorang samurai. Kenji memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap detail. Dan ia membawa serta prototipe robot selam mini, Mako, yang mampu menjelajahi celah-celah tersempit. Penyelaman pertama adalah pengalaman yang surreal. Setelah menembus lapisan kegelapan abisal, lampu sorot kapal selam mini, mereka menerangi pemandangan yang tak terbayangkan. Dinding-dinding raksasa yang tertutup lumut, jalanan beraspal yang kini menjadi karang, dan sisa-sisa bangunan yang megah muncul dari kegelapan. Ini bukan sekadar puing-puing. Ini adalah kota. Ya Tuhan, bisik Lena. Matanya terpaku pada ukiran-ukiran aneh di sebuah pilar yang masih berdiri kokoh. Simbol-simbol ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Aris merasakan getaran kegembiraan dan kekaguman. Ini dia, Lena. Ini Atlantis. Mereka menghabiskan minggu-minggu berikutnya memetakan, mendokumentasikan, dan mengumpulkan artefak. Mereka menemukan lempengan-lempengan logam yang tidak berkarat, permata bercahaya aneh, dan mesin-mesin yang terlihat seperti kristal raksasa. Teknologi Atlantis jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan manusia. Namun, yang paling membingungkan adalah sebuah jantung kota, sebuah struktur kristal piramida raksasa yang memancarkan energi samar. Saat mereka mendekat, Aris merasakan denyutan lemah, seperti jantung yang masih berdetak. Ini bukan sekadar penemuan arkeologis. Ini adalah pintu menuju masa lalu, dan mungkin masa depan. Saat penelitian semakin mendalam, mereka menemukan lebih dari sekadar sisa-sisa peradaban. Di reruntuhan sebuah kuil yang terpelihara dengan baik, Kenji menemukan sebuah peti tertutup yang terbuat dari bahan aneh, hampir seperti kaca hitam. Di dalamnya, mereka menemukan serangkaian gulungan perkamen yang tampak utuh, dilindungi oleh teknologi tak dikenal. Gulungan-gulungan itu berisi tulisan dalam bahasa yang belum pernah Lena lihat sebelumnya. Namun, dengan keahliannya yang luar biasa dan bantuan dari simbol-simbol visual yang rumit, ia mulai menguraikan teks tersebut. Isi gulungan itu mengejutkan. Teks itu bukan sekadar catatan sejarah. Itu adalah sebuah peringatan. Atlantis, menurut gulungan itu, bukan sekadar kota. Itu adalah benteng, sebuah pusat ilmu pengetahuan dan energi yang bertugas menjaga keseimbangan dunia. Penduduknya
Yang disebut para penjaga memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi dan pikiran. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi juga semacam penjaga perdamaian global, tanya Aris takjub. Lena mengangguk. Mereka menulis tentang ancaman dari kegelapan, kekuatan kuno yang ingin menghancurkan keseimbangan. Atlantis tenggelam bukan karena bencana alam, Aris. Itu adalah pengorbanan. Mereka menenggelamkan diri mereka sendiri untuk menyegel ancaman itu. Gulungan itu juga menceritakan tentang sebuah kunci. Sebuah artefak yang dapat mengaktifkan kembali jantung kota dan melepaskan energi Atlantis. Namun, ada peringatan keras jika kunci itu jatuh ke tangan yang salah, atau jika jantung kota diaktifkan tanpa pemahaman yang benar, konsekuensinya bisa mengerikan. Sementara Aris, Lena, dan Kenji sibuk mengungkap rahasia di bawah laut, di permukaan, dunia luar mulai bereaksi. Penemuan Atlantis telah memicu kegilaan, dan tidak semua orang memiliki niat baik. Sebuah organisasi rahasia yang menyebut diri mereka Ordo Orion mulai menunjukkan minat yang tidak sehat terhadap penemuan tersebut. Dipimpin oleh seorang miliarder misterius bernama Silas Thorne, Ordo Orion percaya bahwa kekuatan Atlantis dapat dimanfaatkan untuk mencapai dominasi global. Mereka telah melacak Aris dan timnya selama berbulan-bulan, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Silas Thorne, seorang pria dingin dengan ambisi tak terbatas, melihat Atlantis bukan sebagai warisan untuk dipelajari, tetapi sebagai senjata. Ia percaya bahwa dengan menguasai teknologi energi Atlantis, ia bisa membentuk dunia sesuai keinginannya. Agen-agen Ordo Orion menyusup ke dalam tim riset, memata-matai setiap pergerakan. Suatu malam, ketika kapal riset berada di tengah badai, alarm berbunyi. Penyusup bersenjata telah naik ke kapal. Mereka adalah anggota Ordo Orion yang datang untuk mengambil artefak kunci dan gulungan Atlantis. Terjadi pertempuran sengit di dek Nautilus II. Aris dan Kenji, dibantu oleh kru kapal yang setia, berjuang untuk melindungi penemuan mereka. Lena berhasil menyembunyikan gulungan dan kunci sebelum mereka berhasil menyita semuanya. Mereka tahu tentang kunci itu, desis Aris, terluka dalam baku tembak. Bagaimana bisa? Kita harus lebih cepat dari mereka, jawab Lena dengan cemas. Mereka akan kembali. Mereka sekarang menyadari bahwa bahaya bukan hanya dari misteri yang terkubur di bawah laut, tetapi juga dari ancaman yang bergerak di atas permukaan, dengan kekuatan dan sumber daya yang tak terbatas. Dengan Ordo Orion mengejar mereka, Aris dan timnya harus bertindak cepat. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Silas Thorne adalah dengan mencapai jantung kota terlebih dahulu dan memastikan kunci itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Mereka kembali ke kedalaman, kali ini dengan peralatan yang lebih canggih dan rencana yang lebih berani. Kenji memodifikasi Mako untuk berfungsi sebagai pengintai dan penyerang. Sementara Lena terus menguraikan sisa-sisa gulungan, mencari petunjuk tentang cara mengaktifkan jantung kota dengan aman dan bagaimana menonaktifkannya jika perlu. Ordo Orion, di bawah komando langsung Silas Thorne, juga melancarkan ekspedisi mereka sendiri. Mereka memiliki teknologi canggih dan pasukan bayaran yang terlatih, berusaha untuk mendahului tim Aris. Perlombaan antara dua kekuatan dimulai, dengan nasib dunia sebagai taruhannya. Di dasar laut, mereka menghadapi rintangan demi rintangan, jebakan kuno yang dibuat oleh para penjaga untuk melindungi rahasia mereka, serta sabotase dari agen-agen Ordo Orion yang berhasil menyusup. Saat mereka mendekati jantung kota, Lena berhasil menguraikan bagian terpenting dari gulungan. Ternyata, jantung kota bukan hanya sumber energi, tetapi juga sebuah gerbang dimensi yang dapat melepaskan ancaman dari kegelapan jika diaktifkan secara tidak tepat. Para penjaga telah menggunakannya untuk menyegel ancaman itu ribuan tahun yang lalu. Kita tidak bisa membiarkan Thor mengaktifkannya, seru Lena. Dia tidak tahu bahayanya. Akhirnya, mereka mencapai jantung kota. Struktur kristal raksasa itu kini memancarkan cahaya biru kehijauan yang berdenyut, semakin kuat seiring kedekatan mereka. Di sekitar jantung kota, mereka melihat ukiran yang lebih jelas, menceritakan kisah Atlantis dan pengorbanan mereka. Saat mereka bersiap untuk memasukkan kunci, kapal selam Ordo Orion muncul dari kegelapan. Pertempuran bawah air pecah. Robot Mako Kenji berjuang melawan robot Thorne. Sementara Aris dan Lena berusaha mencapai jantung kota di tengah baku tembak. Silas Thorne sendiri turun dalam sebuah kapal selam khusus.
mengenakan setelan selam canggih. Matanya berkilat dengan obsesi saat ia melihat jantung kota. Kekuatan ini akan menjadi milikku, teriaknya melalui komunikasi. Aris dan Lena tahu, mereka harus bertindak cepat. Lena memegang kunci, sebuah artefak berbentuk heksagonal yang terbuat dari bahan berkilau. Sesuai dengan instruksi dari gulungan, ada urutan pengaktifan yang rumit, sebuah melodi energi yang harus dimainkan dengan presisi. Saat Lena mulai memasukkan kunci ke dalam selat yang tepat, Silas Storm menyerang. Terjadi pergulatan di sekitar jantung kota. Kenji datang membantu, menyerang Torren dengan Mako, memberikan waktu bagi Lena. Dengan gemetar Lena mengikuti instruksi. Saat kunci terpasang sempurna, jantung kota meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Energi mengalir, dan Aris merasakan gelombang kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya energi, tetapi juga pengetahuan dan kesadaran dari ribuan tahun. Cahaya jantung kota semakin membesar, memenuhi seluruh area reruntuhan. Silas Storm, terpukau oleh kekuatan itu, mencoba meraih kunci yang tertancap di jantung kota. Namun, Lena berhasil menepis tangannya. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan," seru Lena. "Ini bukan senjata." Energi yang mengalir dari jantung kota mulai memengaruhi struktur dasar laut, menyebabkan getaran dan retakan. Ancaman dari kegelapan mulai bereaksi, mencoba keluar dari segel kuno yang menahannya. Visi-visi tentang kehancuran dan kekacauan memenuhi pikiran Aris dan Lena. Para penjaga telah membuat pilihan yang sulit, menenggelamkan kota mereka untuk menjaga dunia tetap aman. Sekarang, Aris dan timnya dihadapkan pada pilihan yang sama. Silas Storm, meskipun terluka, masih bertekad. Ia melihat kesempatan untuk menguasai kekuatan itu. Ia mencoba menarik kunci dengan paksa. Dalam keputusasaan, Aris tahu ia harus mengambil keputusan. Ia melihat Kenji yang terluka, Lena yang kelelahan, dan visi kehancuran yang mengancam. Ia tidak bisa membiarkan Atlantis jatuh ke tangan yang salah, apalagi membahayakan dunia. Dengan keberanian yang luar biasa, Aris membuat keputusan. Ia melihat gulungan yang tersisa, bagian yang Lena belum sempat menguraikannya sepenuhnya. Itu adalah instruksi untuk menonaktifkan jantung kota secara permanen. Pengorbanan terakhir dari para penjaga, sebuah rencana darurat jika segel mereka terancam. Ini berarti Atlantis akan hilang selamanya, kekuatan dan pengetahuannya terkubur lagi. Tapi ini juga berarti dunia aman. Aris memberi isyarat kepada Lena. "Kita harus menyegelnya lagi, Lena, selamanya." Lena menatapnya, mengerti implikasi dari keputusan itu. Wajahnya menunjukkan kesedihan, tetapi juga tekad. "Aku siap," katanya. Saat Silas Storm mendekat lagi, Aris dan Kenji berusaha menahannya. Sementara itu, Lena dengan tangan gemetar mulai mengikuti urutan penonaktifan yang rumit. Itu adalah kebalikan dari pengaktifan, sebuah melodi yang sama rumitnya, tetapi dengan tujuan untuk memadamkan cahaya. Energi dari jantung kota mulai meredup, cahayanya memudar. Retakan di dasar laut mulai menutup. Ancaman dari kegelapan mundur, segelnya kembali kuat. Silas Storm mengamuk. "Tidak, kekuatan itu adalah milikku." Ia menyerang Lena, mencoba menghentikannya. Namun, sebelum ia bisa mencapai Lena, Kenji, meskipun terluka, berhasil melumpuhkan Thor. Kenji menatap Aris dan Lena, mengangguk, menunjukkan bahwa ia akan menahan Thorn. Dengan sentuhan terakhir, Lena menyelesaikan urutan penonaktifan. Cahaya jantung kota berkedip sekali lagi, lebih terang dari sebelumnya, lalu meredup. Kemudian kegelapan mutlak. Jantung kota, sumber kehidupan Atlantis, telah berhenti berdenyut. Selamanya. Dengan Silas Storm dan agen Ordo Orion berhasil dilumpuhkan dan diserahkan kepada pihak berwenang, tim Nautilus II kembali ke permukaan. Mereka membawa kembali artefak yang selamat, gulungan yang telah diuraikan Lena, dan kisah tentang pengorbanan Atlantis. Dunia heboh. Penemuan Atlantis terbukti tak terbantahkan, tetapi rahasianya, kekuatannya, dan ancaman yang disembunyikannya kini terkunci lagi. Ada yang kecewa, ada yang lega. Aris, Lena, dan Kenji menjadi pahlawan. Namun, bagi Aris, Lena, dan Kenji ini bukan akhir. Meskipun jantung kota telah disegel, mereka tahu bahwa masih ada jejak-jejak Atlantis yang tersebar di seluruh dunia.
Gulungan-gulungan yang mereka temukan masih menyimpan banyak informasi, dan pengetahuan para penjaga tentang keseimbangan dunia masih relevan. Mereka menyadari bahwa misi mereka belum selesai. Mereka harus memastikan bahwa pengetahuan Atlantis tidak pernah jatuh ke tangan yang salah lagi, dan bahwa warisan para penjaga akan terus hidup. Dalam sisa-sisa gulungan, Lena menemukan sebuah petunjuk terakhir, bukan tentang lokasi Atlantis yang lain, melainkan tentang individu-individu tertentu yang di masa lalu juga merupakan penjaga pengetahuan orang-orang yang memiliki kaitan genetik atau spiritual dengan para penjaga. Aris menatap Lena. Jadi, kita tidak hanya menemukan Atlantis, Lena. Kita menemukan misi. Lena tersenyum tipis. Ya, Aris. Misi untuk menjaga keseimbangan. Sama seperti para penjaga. Beberapa bulan kemudian, Aris Prabaswara, Lena Petrova, dan Kenji Tanaka tidak lagi berada di kapal riset yang sama. Mereka mendirikan sebuah yayasan baru, Yayasan Penjaga Kuno, yang didedikasikan untuk penelitian peradaban kuno. Tetapi dengan fokus baru, mencari dan melindungi jejak-jejak pengetahuan yang mungkin ditinggalkan oleh Atlantis dan peradaban kuno lainnya. Mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi dari Ordo Orion hanyalah permulaan. Masih ada kekuatan-kekuatan lain di luar sana yang mungkin akan mencoba mencari pengetahuan terlarang. Di kantor pusat yayasan yang sederhana, Aris menatap peta dunia yang dipenuhi dengan titik-titik yang mereka curigai sebagai lokasi jejak-jejak kuno. Kenji sibuk mengembangkan robot-robot baru yang lebih canggih untuk eksplorasi. Sementara Lena terus menguraikan gulungan dan teks-teks kuno lainnya, mencari petunjuk baru. Misteri Atlantis, kota yang hilang, mungkin telah disegel kembali. Tetapi warisannya, semangat pengorbanan dan perlindungan, kini hidup kembali dalam diri Aris, Lena, dan Kenji. Mereka adalah penjaga baru yang siap menghadapi ancaman apapun yang muncul dari kegelapan demi menjaga keseimbangan dunia. Mereka tidak mencari kekuasaan, melainkan kebijaksanaan. Mereka tidak mencari dominasi, melainkan keseimbangan. Dan dalam bisikan-bisikan kuno yang masih terkadang mereka dengar, mereka menemukan panggilan yang lebih besar, sebuah tujuan yang tak terbatas, untuk menjadi penerus para penjaga Atlantis. Misteri Atlantis mungkin telah terpecahkan sebagian, tetapi petualangan untuk melindungi warisan kuno dan menjaga keseimbangan dunia baru saja dimulai.